Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi walaupun tidak langsung tatap muka. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Insya Allah semuanya pasti sudah siap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan pagi ini, kita belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Adapun sub-sub materi yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu upaya pelestarian hewan, yang kedua bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan, yang ketiga ciri khusus habitat hewan. Simak videonya dengan baik ya. Materi yang pertama yaitu upaya pelestarian hewan. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi karena populasinya yang makin hari semakin menurun. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang dilindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan-hewan tersebut. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Jika banyak kupu-kupu, itu merupakan tanda bahwa udara di lingkunganmu sangat bersih. Sekarang mari kita belajar mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu di Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Di antaranya, kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Dan kupu-kupu trogan ditemukan di Kalimantan. Berikut ini akan Ibu sajikan teks mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama.
Berikut ini cara melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, ciri khusus hewan dan habitatnya. Kali ini Ibu menjelaskan ciri khusus hewan dan habitatnya. Di sini Ibu menjelaskan 3 hewan. Hewan yang pertama yaitu hewan cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Cicak rumah mempunyai ciri khusus, yaitu cicak rumah memiliki kaki yang lengket. Habitatnya, cicak rumah berada di dinding-dinding rumah atau menempel di langit-langit bangunan. Hewan yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan goa. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, ciri khusus kelelawar mampu mendeteksi benda pada malam hari dan habitatnya berada di tempat yang gelap seperti atap rumah atau goa. Hewan yang ketiga yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Maka, berdasarkan penjelasan tersebut, ciri khusus bunglon mampu mengubah warna kulitnya dengan cepat guna menghindari bahaya. Dan habitat bunglon hidup di daratan seperti pohon dan semak-semak. Materi yang ketiga yaitu bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Di sini Ibu akan menjelaskan 2 jenis hewan. Yang pertama yaitu ikan. Ikan memiliki beberapa bagian tubuh, diantaranya mata untuk melihat keadaan sekitar, mulut berfungsi untuk makan, insang berfungsi untuk bernapas di dalam air, sirip berfungsi untuk bergerak, ekor untuk mengatur keseimbangan dan arah berenang, dan yang terakhir adalah sisik. Sisik untuk melindungi tubuh ikan dari goresan. Dan binatang selanjutnya yaitu kucing. Bagian pertama dari kucing yaitu mata. Mata untuk melihat keadaan sekitar. Mulut berfungsi untuk makan. Kemudian telinga berfungsi untuk mendengar. Hidung berfungsi untuk mencium. Ekor berfungsi sebagai alat komunikasi dan pengatur keseimbangan. Dan yang terakhir, rambut kucing atau bulu kucing untuk menjaga suhu tubuh.
Bagaimana bisa ekor kucing sebagai alat komunikasi, sementara kucing mempunyai mulut dan tidak bisa bicara? Nah, komunikasi inilah yang dimaksud sebagai isyarat komunikasi. Artinya tidak harus dengan suara atau mulut, tapi hanya dengan ekor saja sang kucing telah memberikan tanda-tanda tertentu. Misalnya ketika kita memanggil kucing kita yang sedang tidur, maka ekornya akan bergerak. Ini tandanya bahwa kucing tersebut merespon panggilan kita. Akan tetapi sang kucing masih ingin menikmati tidurnya sehingga tidak mau mengangkat kepalanya untuk melihat kepada kita yang memanggilnya. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.